Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang dasar-dasar geografi. Nah, sebelumnya apa kabar adik-adik? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun. Nah, ada yang beda ya di video kali ini. Kalau biasanya saya hanya memberikan materi dengan membagikan video berupa tulisan dan penjelasan melalui voice over. Nah, sekarang di video kali ini saya akan menjelaskan materi secara langsung agar adik-adik bisa lebih memahami isi materi dan lebih kesannya kita lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip geografi dan pendekatan-pendekatan geografi. Saya harap adik-adik sudah membaca atau menyimak video tentang prinsip-prinsip geografi dan pendekatan geografi. Nah, sekarang kita masuk di materi tentang peran geografi dalam kehidupan. Kita akan bahas nih, apa saja sih peran geografi dalam kehidupan? Nah, berikut ini adalah peran geografi dalam bidang kehidupan. Nah, di sini ada geografi sebagai suatu sintesis. Yang kedua, geografi sebagai analisis hubungan. Yang ketiga, ada geografi sebagai kajian ruang. Yang keempat, ada geografi sebagai bidang penelitian. Dan yang kelima, ada geografi sebagai bidang pendidikan. Kita akan bahas satu-satu tentang peran geografi dalam kehidupan ini. Nah, yang pertama, di sini ada geografi sebagai suatu sintetis. Nah, penelitian geografi ditunjukkan untuk menjawab berbagai permasalahan melalui proses ilmiah. Proses ini menggambarkan suatu sintesis ilmu pengetahuan. Melalui sintesis tersebut, pokok persoalan yang diteliti akan dapat dianalisis dengan baik, termasuk persebaran fenomena keruangan, relasi antar fenomena atau antar variabel, intensitas interaksi antar fenomena, dan waktu terjadinya fenomena. Nah, jadi arti dari geografi sebagai suatu sintetis ini adalah, jadi ilmu geografi ini sebagai dasar kajian untuk meneliti suatu fenomena-fenomena keruangan seperti masalah-masalah geografi. Nah, ini berkaitan nih dengan yang saya jelaskan di prinsip-prinsip geografi dan pendekatan geografi. Nah, kemudian yang kedua ada geografi sebagai analisis hubungan. Jika dilihat penjelasan di sini, geografi sebagai analisis hubungan keruangan. Pada analisis ini, variabel-variabel yang berhubungan diteliti, hubungan interaksi dan interpendensinya. Bila sintetis lebih menekankan pada gejala dan penyebaran fenomena, analisis keruangan lebih menekankan pada relasi antar fenomena. Nah, jadi geografi sebagai analisis hubungan ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan suatu fenomena dengan fenomena yang lain. Nah, contohnya saja seperti yang saya sudah jelaskan ya di video sebelumnya tentang prinsip-prinsip geografi. Nah, jadi hubungan analisis hubungan suatu fenomena antar fenomena satu dengan fenomena yang lainnya. Contoh, jika terjadi gempa kemudian berdampak pada terjadinya tsunami. Gempa berkekuatan, misalnya contoh gempa berkekuatan 6,8 skala Richter, itu berpotensi tsunami dan gelombangnya mencapai sekian meter. Nah, itu yang disebut dengan fenomena antar fenomena. Jadi adik-adik bisa dipahami ya. Geografi juga sebagai analisis hubungan yang membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi antara fenomena yang satu dan yang lainnya itu berkaitan. Kemudian yang ketiga ada geografi sebagai kajian ruang. Nah, di sini dijelaskan geografi sebagai kajian ruang. Untuk memenuhi tuntutan prinsip pendayagunaan ruang, ilmu geografi memiliki peran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melalui kajian geografi, prinsip pendayagunaan ruang untuk meningkatkan produktivitas lahan
dapat dipenuhi. Contohnya dalam ilmu geografi kita mengenal dengan ada ilmu yang mempelajari tentang tanah. Nah, tanah itu kita pelajari nih tentang kesuburannya, tentang susunan horizonnya. Nah, di situ bisa kita lihat tanah yang memiliki tekstur atau struktur demikian akan berdampak atau berpotensi sebagai lahan apa. Misalnya nih, tanah yang subur dia masih memiliki banyak horizon O, dia akan bagus untuk sebagai lahan pertanian. Kemudian yang B, melakukan penelitian dan pengkajian geografi, prinsip-prinsip pendayagunaan ruang dan dapat diterapkan pada pertanian, bangunan, jalan, dan sarana-sarana lainnya. Nah, geografi juga mengkaji nih tentang sarana dan prasarana di suatu daerah. Misalnya nih, di suatu daerah ingin membangun suatu perumahan, kita harus mengkaji dulu nih titik-titik manakah yang bisa dibangun perumahan dan dampaknya seperti apa untuk lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, kajian geografi dapat pula ditunjukkan terhadap penggunaan jenis tanah untuk kegiatan ekonomi tertentu. Proses ini terutama berguna untuk merencanakan dan membangun lokasi industri, permukiman, pelabuhan, dan lain-lain. Nah, contohnya di suatu daerah terdapat potensi minyak bumi dan gas. Nah, kita harus mengkaji atau meneliti lebih lanjut nih, apa dampak dan apa potensinya yang dihasilkan jika dibangun industri minyak bumi dan gas di daerah tersebut. Kemudian yang keempat, ada geografi sebagai bidang penelitian. Nah, jadi dari suatu hubungan atau suatu peran geografi antara peran satu dan peran yang lainnya itu berketerkaitan. Nah, di sini geografi sebagai bidang penelitian. Peran ilmu geografi sebagai bidang penelitian antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada mengembangkan dan meningkatkan ilmu geografi. Nah, jadi ilmu geografi tidak hanya monoton di situ-situ saja. Contohnya, ada pengertian geografi di tahun sebelumnya, kemudian dikembangkan oleh ilmuwan lain dan berkembang menjadi pengertian geografi yang lebih luas lagi. Kemudian melaksanakan penelitian praktis untuk kepentingan pengembangan kehidupan secara langsung. Nah, itu contohnya tadi seperti penelitian di bidang penggunaan lahan atau dampak penggunaan lahan untuk kehidupan lainnya. Kemudian yang terakhir ada geografi sebagai bidang pendidikan. Nah, ini cukup jelas ya. Jadi peran ilmu geografi dalam bidang pendidikan antara lain sebagai berikut. Nah, siswa yang mempelajari geografi dilatih berorientasi secara serta memproyeksikan diri dalam ruang. Orientasi dan penyeleksi ini meliputi unsur keuangan seperti arah, jarak, luas, dan bangunan. Nah, jadi di materi-materi geografi sebagai bidang pendidikan, geografi bisa nih untuk adik-adik bisa mempelajari tentang jarak, lokasi, itu dipelajari dalam geografi. Kemudian siswa yang mempelajari geografi terlatih mengamati dan memahami relasi antara berbagai gejala pada suatu wilayah. Dalam konteks ini, siswa mempelajari aneka proses dan pola dari fenomena alam, relief, tanah, iklim, vegetasi, dan migrasi manusia. Nah, jadi di dalam geografi adik-adik bisa nih belajar tentang bagaimana mengetahui relief, migrasi, terus vegetasi, iklim. Nah, jadi adik-adik di geografi bisa nih belajar tentang iklim. Ada iklim mikro, ada iklim makro. Apa sih iklim mikro dan iklim makro? Jadi untuk kehidupan yang ada, misalnya hujan, kenapa nih air laut rasanya asin? Kita bisa mempelajarinya di geografi.
Dan yang selanjutnya, geografi mengajarkan siswa untuk menghayati alam sehingga membangkitkan apresiasi untuk melestarikan alam. Nah, jadi adik-adik bisa nih mempelajari geografi untuk menanamkan rasa cinta kepada alam sekitar kita. Nah, jadi kalau sudah belajar geografi, kita mengetahui nih, oh alam kita sebaiknya dijaga atau dilakukan sedemikian baiknya. Apa yang adik-adik harus lakukan? Menjaga, melestarikan, menjaga flora, menjaga fauna agar tidak punah. Kemudian yang selanjutnya, siswa yang mempelajari geografi diajak menyadari kondisi wilayah negaranya, baik sekarang maupun di masa lampau. Siswa belajar tentang posisi dan peran Indonesia dalam interaksi internasional dan politik dunia. Nah, jadi dalam geografi, adik-adik bisa nih mempelajari tentang negara kita Indonesia. Apa potensinya, tentang politiknya, tentang kependudukannya, adik-adik bisa belajar di geografi. Nah, adik-adik, itulah tadi penjelasan tentang peran geografi dalam kehidupan. Jadi banyak ya peran ilmu geografi dalam berbagai kehidupan. Jadi adik-adik, saya harap bisa memahami apa yang saya jelaskan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang geografi dalam kehidupan. Jadi semoga adik-adik bisa lebih memahami penjelasan yang saya berikan dan semoga bermanfaat untuk adik-adik ilmu yang saya berikan. Dan adik-adik jangan lupa untuk mencatat apa yang saya berikan. Jadi adik-adik membuat rangkuman nih, setiap materi yang saya berikan adik-adik buat rangkuman. Dan jika ada tugas silahkan dikerjakan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.